Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Ali Fauzi, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep trisentra pendidikan dengan menyatakan, di dalam hidup anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Dari konsep tersebut lahir istilah tripusat pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meliputi 3 hal, yakni pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Di lingkungan sekolah, tripusat pendidikan juga diperlukan agar terjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik pula, holistik, dan seimbang, serta mempunyai peran penting dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan kekayaan kultur yang bersumber dari tempat masyarakat berada, di mana terdiri dari keadaan alam yang membentuk adat budaya yang tidak sama. Adapun kodrat zaman berhubungan dengan keadaan yang terus berkembang dan mengalami perubahan yang mempengaruhi kodrat alam. Jadi walaupun keadaan alamnya sama, namun tidak akan tetap sama dari waktu ke waktu. Masing-masing zaman memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Kerangka perubahan yang kedua adalah prinsip perubahan yang terdiri atas 3 asas, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas yang mengandung maksud dalam melakukan perubahan tidak boleh melupakan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Jadi, walaupun perubahan itu menjawab tantangan kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu tetap harus jadi pegangan. Strategi implementasi dari kontinuitas ini adalah dengan mengembangkan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik, dilanjutkan pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan. Asas yang kedua adalah konvergensi. Maksudnya, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Jadi, perubahan-perubahan yang dilakukan harus menuju pada satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Implementasi dari konvergensi ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan yang selalu berkembang sesuai kemajuan zaman. Kita juga dapat mengembangkan pendidikan dengan mengambil dari berbagai sumber dari luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan yang kita miliki. Contohnya seperti pada saat ini di era digital, yang mana memudahkan bagi guru untuk dapat dengan mudah mencari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja, namun tetap harus memilih dan memilah sesuai kebutuhan. Asas yang ketiga adalah konsentris, yakni pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan peserta didik. Jadi walaupun perubahan menuju sumbu atau nilai yang sama, tetap harus menghargai keragaman yang ada. Pendidikan harus menghargai keunikan dari peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan dan cara berpikirnya masing-masing. Sebagai gambaran, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan pendidik itu ibarat petani dan peserta didik ibarat bibit tanaman yang membutuhkan perawatan dan penanganan yang berbeda-beda. Biarkan peserta didik tumbuh sesuai kodratnya masing-masing dan jangan memaksakan peserta didik tumbuh sama seperti lainnya. Implementasi dari asas ini dapat diwujudkan melalui sebuah pendidikan yang dilakukan dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri, dengan tujuan utama menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri dengan menghargai keragaman dan memerdekakan peserta didik. Kita boleh mempelajari atau mengadopsi teori maupun dasar pendidikan dari bangsa lain, namun harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman. Kerangka perubahan yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara adalah apa yang berubah? Jawabannya adalah budi pekerti, yang terdiri dari 2 kata, yakni budi dan pekerti. Budi terdapat
3 komponen di dalamnya, yakni cipta yang artinya pikiran, rasa yang artinya perasaan, dan karsa yang artinya kemauan. Sedangkan pekerti artinya adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perubahan harus seimbang, yakni terdapat olah cipta atau menajamkan pikiran, olah rasa atau menghaluskan rasa atau perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, dan olah raga atau menyehatkan jasmani. Jika pendidikan seimbang, akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa anak pada kebijaksanaan, sehingga menghasilkan generasi muda yang penuh dengan kebijaksanaan. Namun sebaliknya, jika pembelajaran dilaksanakan secara timpang, maka akan menciptakan masyarakat yang langka dan mungkin akan hampa dari kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju pada sebuah kebijaksanaan. Pendidikan anak di sekolah tak lepas dari peran guru yang bertugas menuntun kepada anak didik sesuai semboyan ing ngarsa sung tulodo, yakni di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi ide atau gagasan, dan tutwuri handayani, yakni di belakang memberi dukungan atau dorongan. Proses pendidikan melalui program Merdeka Belajar dengan memperkuat pendidikan karakter melalui proyek-proyek profil pelajar Pancasila, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mempersiapkan terciptanya pelajar-pelajar Pancasila. Relevansi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang peserta didik dengan rasa hormat, yakni berorientasi kepada murid. Dapat diumpamakan seperti sistem tata surya, di mana peserta didik adalah planet-planet yang mengorbit pada matahari, yakni simbol kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan lintasan dan kecepatan yang berbeda, namun tak pernah berhenti bergerak. Peserta didik harus mendapatkan pengajaran dan tuntunan sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kecerdasannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.